Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Triana SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG LPTK UIN Raden Patah Palembang. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal PTK yang sudah saya buat dengan judul Pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 sebagai strategi pembelajaran dan capaian hasil belajar pada siswa kelas 9 MTS Negeri 4 Oku Timur tahun pelajaran 2001-2022. Nah, isi dari proposal terdiri dari 3 bab. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu penerapan pembelajaran online dapat berjalan dengan lancar dan stabil bila dibantu oleh adanya koneksi jaringan internet yang akan diakses pada perangkat gadget. Media pembelajaran mempunyai fungsi sebagai sumber belajar dan dapat sebagai sarana perantara dalam penyampaian informasi. Maka dari itu, media pembelajaran memiliki peran penting dalam penggunaan sistem pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul Pembelajaran Online pada Masa Pandemi COVID-19 sebagai Strategi Pembelajaran dan Capaian Hasil Belajar di MTS Negeri 4 Oku Timur. Rumusan masalah. Bagaimanakah pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 sebagai strategi pembelajaran dan capaian hasil belajar pada siswa kelas 9 C MTS Negeri 4 Oku Timur tahun 2021-2022. Terus bagaimanakah strategi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 9 MTS Negeri 4 Oku Timur tahun 2021-2022. Bagaimanakah hasil belajar pada masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 9 MTS Negeri 4 Oku Timur tahun 2021-2022. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 sebagai strategi pembelajaran dan capaian hasil belajar pada siswa kelas 9 MTS Negeri 4 Oku Timur tahun 2021-2022. Untuk mengetahui strategi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 9 MTS Negeri 4 Oku Timur tahun 2021-2022. Dan tujuan yang ketiga untuk mengetahui hasil belajar pada masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 9 MTS Negeri 4 Oku Timur tahun 2021-2022. Nah, manfaat penelitian itu ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi dalam pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan. Manfaat praktis bagi kepala sekolah yaitu sebagai sarana dalam meningkatkan sistem pendidikan agar tetap berlangsung pada masa pandemi COVID-19. Terus sebagai usaha dalam menjaga keberlangsungan pembelajaran di tengah wabah virus COVID-19. Manfaat bagi guru sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pendidikan di tengah wabah virus COVID-19.
dan dapat mengembangkan media baru dalam penyampaian informasi atau materi yang dilakukan secara online atau daring. Manfaat bagi siswa yaitu sebagai sarana alternatif dalam pembelajaran untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Terus sebagai acuan evaluasi dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar di rumah. Nah, sekarang kita masuk di bab 2. Pada bab 2 ini yang akan kita bahas yaitu kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kajian pustaka. Pembelajaran online atau disebut juga e-learning merupakan suatu pembelajaran yang didukung oleh penggunaan alat dan konten digital. Pembelajaran online melibatkan beberapa bentuk interaktivitas termasuk berupa interaksi online yang dilakukan antara pendidik dengan siswa. Pembelajaran ini diakses melalui jaringan internet dan e-learning lebih disebut dengan pembelajaran melalui internet atau jaringan. Nah, pembelajaran online pada penelitian ini dilaksanakan secara daring melalui media internet. Wabah COVID-19 menyebabkan pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah kemudian diganti dengan belajar dari rumah. Untuk itu, penggunaan jaringan internet dan alat bantu elektronik lainnya seperti smartphone, komputer, atau laptop digunakan dalam pembelajaran online untuk mentransformasikan materi dari pendidik kepada siswa. Strategi pembelajaran dalam penelitian ini adalah menggunakan strategi mandiri. Guru memberikan tugas kepada siswa sebagai pedoman dalam memberikan penilaian. Melalui strategi pembelajaran mandiri, siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan secara daring yang didampingi oleh orang tua. Pendampingan orang tua itu bertujuan untuk mengarahkan siswa pada penggunaan pembelajaran online melalui alat elektronik yang pada umumnya siswa belum mengerti tentang penggunaan pembelajaran daring. Nah, pada penelitian ini, hasil belajar yang diperoleh merupakan hasil belajar yang berasal dari nilai tugas anak dan nilai raport. Pada masa pandemi ini, siswa tidak dapat belajar di sekolah secara langsung. Untuk itu, guru memberikan tugas mandiri kepada siswa sebagai penilaian melalui pembelajaran online atau sistem daring. Hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, didapatkan hipotesis tindakan sebagai berikut. Pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 sebagai strategi pembelajaran dan capaian hasil belajar pada siswa kelas 9 MTS Negeri 4 Oku Timur. Nah, sekarang kita masuk di bab 3. Yang akan kita bahas pada bab 3 ini yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu, data dan sumber data, analisis data. Jenis penelitian. Permasalahan dalam suatu penelitian dapat dilakukan suatu tindakan untuk memecahkan permasalahan tersebut, yakni dengan adanya informasi. Dengan penelitian deskriptif dapat digunakan untuk melakukan pengumpulan data informasi. Terdapat beberapa macam informasi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian. Tempat dan waktu. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Kangkung, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur, yaitu tepatnya di Sekolah MTS Negeri 4 Oku Timur. MTS Negeri 4 Oku Timur ini merupakan pertama kalinya melakukan penerapan pembelajaran online pada tahun 2021 ini. Sebelumnya, sekolah tersebut belum pernah menerapkan pembelajaran online pada siswanya, sehingga peneliti tertarik untuk mengulas tema pembelajaran online di MTS Negeri 4 Oku Timur dalam penelitian ini. Nah, kenapa
saya meneliti kelas 9 karena saya mengajar di kelas 9. Selain mengajar di kelas 9, saya juga sebagai wali kelas 9, yaitu kelas 9C. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada saat wawancara terhadap narasumber melalui pembicaraan dengan telekomunikasi. Penelitian dilakukan di luar jam aktif pelajaran, di mana guru memberikan atau mengirimkan tugas melalui WhatsApp atau media aplikasi lainnya. Data dan sumber data. Data ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data nilai hasil tes kemampuan peserta didik, dan data kualitatif yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara serta beberapa dokumen seperti RPP, silabus, dan hasil dokumentasi berupa foto dan video pembelajaran. Sumber data. Data primer merupakan suatu data yang disusun oleh peneliti yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti mengumpulkan data-data langsung yang diperoleh dari sumber utama atau tempat penelitian tersebut dilaksanakan. Nah, adapun data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan kepala madrasah, guru kelas 9, dan siswa kelas 9. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data tersebut bisa diperoleh dengan cepat dan sumber datanya bisa berasal dari buku, artikel, tunjangan literatur, dan sebagainya. Analisis data. Berdasarkan tindakan tersebut, peneliti dapat melakukan upaya menyajikan data informasi yang telah dirancang dengan melakukan kajian-kajian dan penafsiran data informasi, sehingga penulis dapat menjabarkan permasalahan dalam penelitian secara sistematis dan tepat sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang diamati. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang proposal PTK yang saya teliti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.